Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Pada bagian cover, manga Boruto To Blue Vortex kali ini menampilkan Himawari yang tengah menggerakkan tangannya membentuk suatu gerakan. Lalu terdapat tulisan di bagian kiri dan kanan, bertuliskan kedua bersaudara itu mengejar dari belakang. Dan untuk judul manga kali ini diberi nama Uzuhiko. Lalu adegan pembuka diawali dengan memperlihatkan Code yang tengah mengamati pola serangan Rasengan baru milik Boruto. Mulai dari kaki, wajah, aliran angin, beserta gerakan tangan. Setelah mengamati, Code berkesimpulan bahwa Kyeru Rasengan Boruto itu mungkin bisa jadi merupakan serangan jarak jauh. Tapi kelemahannya, kalau nggak dipakai buat serangan kejutan, hal ini malah jadi merugikan Boruto itu sendiri. Saat langkah kaki Boruto mendekat, Code kemudian langsung mengeluarkan tanda cakarnya di bagian titik buta Boruto. Lalu kemudian Code muncul di belakang Boruto dan bersiap untuk menyerang. Tapi tak disangka, Boruto dengan insting setajam binatang buas dengan mudahnya menghindari serangan dari titik buta itu. Lalu kemudian membalikkan badannya ke arah Code dan bersiap untuk serangan balik. Tak tinggal diam, Code pun juga mencoba untuk membalas. Tapi kerennya, serangan Code Boruto tahan menggunakan pedang. Code yang merasa masih unggul, kemudian berkata, "Sepertinya kau sangat percaya diri, namun sangat disayangkan, karena seranganmu itu tidak akan berguna." Mendengar nada bicara Code yang terlalu pede, Boruto dengan nada sombongnya kemudian membalas, "Sudah kubilang, membunuhmu adalah perkara yang mudah. Jujur saja, ini terlalu mudah." Code yang mendengar hal tersebut sedikit panas. Saat Code menggenggam tangan Boruto, saat itulah Code merasakan ada sesuatu yang menempel. Saat diperhatikan, ternyata nih, itu merupakan pusaran angin cakra yang membentuk suatu lingkaran di sekeliling tangannya si Code. Code bertanya, "Apa ini Boruto?" Dan Boruto menjawab, "Ini peringat terakhir untukmu. Bawa aku ke tempat ekor 10. Jika tidak, kematian akan segera menghampirimu." Code yang merasa mulai dari chapter 2 sampai sekarang cuma digertak doang, akhirnya ngebacot kembali. Merasa kalau si Boruto tuh sombong bener, Code akhirnya menyerang. Namun tak disangka tak diduga, Boruto yang udah kayak teleport, seketika malah berada di belakang si Code. Kaget dengan penampakan tersebut, Code kemudian nyerang kembali. Tapi lagi-lagi Boruto malah ada di belakangnya. Heran dengan hal tersebut, Code kemudian mencoba mengantisipasi. Sebenarnya apa gitu jurus yang dikeluarkan si Boruto itu? Saat Code bingung, Boruto yang udah kayak setan seketika muncul di sebelah kirinya si Code, lalu menempelkan tangannya di bagian perut si Code dan meneriakkan kata Rasengan Uzuhiko. Seperti biasa, kalau sang lawan udah terkena serangan dari Rasengan, ya otomatis auto teriak. Dan Code pun demikian. Di saat Code mendarat dari serangan mematikan itu, adegan beralih ke kediaman Eida dan Daemon. Di sini Eida merasa kalau serangannya si Boruto tuh simpel bener dah. Tapi si bocil berpikiran lain. Si bocil yang merasakan efek dari Rasengan Boruto yang sesungguhnya, kemudian menjelaskan pada One-channya kalau Rasengan si Boruto ini bergerak menggunakan rotasi suatu planet. Lalu adegan kembali beralih ke situasi di mana Code lagi memegangi perutnya. Dan Boruto berkata kagum pada si Code karena mampu berdiri setelah terkena serangan mematikan itu. Saat Code memperhatikan Boruto, seketika muncul pusaran angin cakra. Saat diperhatiin, si Code-nya malah tumbang. Boruto mendekat. Code berkata, "Sialan, apa yang sudah kau lakukan?" Boruto menjawab, "Nikmatilah penderitaan ini. Anggap saja, itu adalah murka dari planet yang ingin kau hancurkan." "Planet kau bilang?" jawab Code. Boruto menjelaskan bahwa Rasengan Uzuhiko beroperasi menggunakan penyerapan cakra dari suatu planet. Jurusnya sendiri tidak akan pernah bisa menghilang, sama seperti suatu planet yang tak pernah berhenti untuk berputar. Selama planet berputar, jurus ini akan terus aktif hingga akhirnya membunuh si korban. Tapi jurus ini akan terhenti saat si penggunanya menonaktifkannya. Wah, mirip-mirip sama Amaterasu ya. Selama nggak dihentiin si penggunanya, jurusnya bakalan terus aktif. OP banget nggak tuh? Dan tidak lupa juga, efeknya itu membuat Code sakit kepala sempoyongan.
Saat Boruto bertanya, yakin nih nggak mau menerima tawaran negosiasi gua. Si bocil barbar tiba-tiba langsung nyerang. Dan bangkainya bawa pasukan lagi. Saat Kawaki melihat ke arah Shikode, saat itulah Shikadai bertanya. Dan Boruto menjawab, sedang negosiasi. Jadi kuharap kalian tidak menggangguku. Merasa ada kesempatan, Oda kemudian secara diam-diam membuat tanda cakar. Tapi Kawaki yang sadar kemudian mengecilkan tanda cakar tersebut. Yang merupakan satu-satunya celah buat Shikode kabur. Lalu Shikamaru bertanya, Kawaki, jelaskan situasinya. Aku tidak mengetahui apa yang terjadi, tapi Code sepertinya sudah kelelahan. Dan aku pun sudah mengecilkan tanda cakarnya, supaya dia tidak lari. Jadi, mudah bagi kita untuk membunuhnya, jawab Kawaki. Shikamaru merespon, bagus, pastikan untuk menghabisinya. Lalu kemudian Boruto memperingati Kawaki, untuk jangan terlalu meremehkan si Code. Tapi nih bocah nggak mau denger. Alhasil, memberikan monster Jubi sebuah celah untuk menyerang, lalu membuat Code kabur lewat pintu belakang. Melihat Code kabur, Shikamaru memberikan perintah untuk menemukan tanda cakar terdekat milik si Code. Karena Shikamaru percaya si Code masih nggak jauh lah kaburnya. Saat kedua saudara ini bertatap muka, adegan beralih ke situasi setelah Jubi menyerap ninja Konoha kemarin. Korbannya sendiri sih masih hidup, hanya saja masih nyangkut tuh di atasnya. Mungkin ini kayak efek terkena Mugen Tsukuyomi kali ya. Membuat si korban hidup yang bertujuan buat diserap cakranya secara perlahan. Dan adegan beralih kembali ke percakapan Kawaki dengan Boruto. Kawaki berkata, 3 tahun, ada apa dengan penampilanmu? Apa kau jadi anak asuh dari Uchiha? Boruto membalas, syukurlah, lidahmu yang tajam itu tidak berubah sama sekali. Dan kulihat, Himawari juga baik-baik saja. Kawaki mendekat. Apa tujuanmu datang ke sini? Jika kau memilih kampung halamanmu sebagai tempat kematianmu, akan kukabulkan, jawab Kawaki. Dan Boruto membalas kembali, mati di Konoha. Tidaklah buruk. Hanya saja bukan kali ini. Minggir Kawaki, kau hanya menghalangiku saja. Tak terima, Kawaki kemudian marah. Satu-satunya yang menghalangiku saat ini adalah kau, Boruto. Tidakkah dirimu itu sadar? Dan wah, ini nih yang menarik gitu kan dari chapter kali ini. Munculnya sebuah penampakan katak di sebelah kiri kerah pakaiannya Boruto. Katak atau gambar tersebut rupanya di sini berperan sebagai intel Boruto yang bertujuan untuk menemukan tempat di mana Code menyembunyikan ekor 10-nya. Dan adegan terakhir memperlihatkan ekor 10 yang tertusuk besi hitam, disertai Boruto yang tengah bersiap untuk mengeluarkan jurusnya. Dan udah sih, sebenarnya gitu aja. Tapi ada sedikit tambahan nih, yaitu adegan di mana temannya si Code, yaitu Bug, diserap sama Jubi. Dan si Code bukannya ngebantu, malah didiemin aja. Padahal mereka itu teman gitu. Kok bisa dia acuhkan begitu saja? Kasihan anjir. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!